Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Saya Ririn Anita, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Batangan. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 semester 1 tentang teks hikayat. Kompetensi dasar membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Indikator yang kita lakukan hari ini ada dua. Yang pertama, mengidentifikasi nilai dan kebahasaan teks cerita rakyat atau hikayat. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi nilai dan kebahasaan teks cerita pendek. Silahkan cermati dua gambar berikut ini. Gambar yang pertama adalah sebuah cover buku yang berjudul Putri Hijau. Kemudian gambar yang kedua berwarna pink. Saya ambil dari cover buku berjudul Sepotong Hati yang Baru, karya dari Terelie. Nah, menurut kalian, manakah yang termasuk cerita pendek dan hikayat? Silakan berikan alasan kalian. Sebelum kita membandingkan nilai dan kebahasaan teks cerita pendek dan hikayat, ada baiknya kita harus memahami dulu konsep dengan hikayat. Apa itu hikayat? Hikayat adalah suatu karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang-orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan, dan mukjizat tokoh utamanya. Yang berikutnya yang kita pelajari adalah penggunaan bahasa baik dari hikayat maupun cerita pendek. Ada dua hal yang nanti akan dilihat analisis kaitannya bahasa. Yang pertama yaitu berkaitan tentang majas. Biasanya majas yang muncul dalam kedua cerita, baik hikayat maupun cerpen, yaitu yang pertama adalah majas perbandingan, kemudian majas antonomasia, majas hiperbola, dan majas pertentangan. Kemudian analisis yang berikutnya yaitu berkaitan tentang bahasa, khususnya dalam hikayat menggunakan kata-kata yang bersifat arkais. Apa itu arkais? Arkais adalah berhubungan dengan masa lalu berciri kuno dan tua. Seperti Syahdan, Hatta, Al-Kisah, dan Sebermula. Kata arkais terlihat dalam penggunaan kata ganti pronomina seperti tuan, si, hamba, saudara, ki, kekasih, dan hamba kusalaksamana. Sedangkan bahasa dalam cerita pendek adalah menggunakan bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari di dalam komunikasi dengan seseorang.
Bagaimanakah cara mengidentifikasi nilai dan bahasa dalam teks hikayat? Caranya adalah seperti gambar yang sudah saya sajikan. Saya ambil contoh sebuah kutipan teks hikayat yang berjudul dari Hikayat Si Miskin. Kita akan mencoba untuk menganalisis dari segi bahasa dan dari segi nilai. Kita baca dulu kutipan Hikayat Si Miskin. Si miskin laki bini dengan rupa kainnya seperti dimamah anjing itu berjalan mencari rezeki dan berkeliling di negeri antah berantah di bawah pemerintahan Maharaja Indradewa. Yuk, silakan kita analisis kutipan teks tersebut dari segi bahasa dan dari segi nilai. Kita lihat dari segi bahasa. Terlihat sangat menonjol majas yang digunakan dalam Hikayat Si Miskin adalah majas antonomasia. Apa itu majas antonomasia? Majas antonomasia adalah menyebut seseorang berdasarkan ciri. Di dalam contoh hikayat itu terdapat kata si miskin. Si miskin untuk menyebutkan dari tokoh. Berikutnya, analisis bahasa dari kata arkais. Ada beberapa kata arkais yang muncul, kata yang berkaitan tentang masa lalu atau masa kuno. Kita cermati. Yang pertama, kita temukan ada kata laki bini. Laki bini mempunyai arti yaitu pasangan suami istri. Kata arkais yang dua yaitu kata dimamah. Dimamah mempunyai arti dimakan. Kemudian, analisis yang kedua yaitu dari segi nilai. Nilai yang muncul dalam Hikayat Si Miskin, kutipan teks yang saya ambil, adalah nilai sosial. Nilai yang berkaitan tentang kehidupan kemasyarakatan. Di dalam teks itu adalah menceritakan kehidupan sosial yang dialami oleh tokoh si miskin. Yang berikutnya yang kita pelajari adalah mengidentifikasi nilai dan kebahasaan pada teks cerita pendek. Yang akan kita analisis nanti adalah yang pertama, bahasa terlebih dahulu, kemudian yang kedua yaitu nilai. Yuk, silakan dicermati dari kutipan teks yang sudah saya sajikan. Saya bacakan kutipan teks. Memang ngapain sih Mas ke Madura segala? Lama lagi. Diajak survei sama salah satu profesor dan kontraktor untuk perencanaan besar di sana, Dek. Lalu kenapa Mas gagah? Bisa jadi aneh gara-gara tersebut. Pikirku. Mas ketemu kiai hebat di sana. Di sana Mas memakai waktu luang untuk mengaji. Dan tiba-tiba dunia menjadi benderang. Analisis bahasa yang pertama yaitu di dalam teks cerpen menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari yang dijadikan komunikasi dengan orang lain. Kemudian analisis nilai yaitu mengandung nilai agama atau nilai religi, yaitu nilai yang berkaitan tentang ajaran agama. Terlihat dari kalimat Mas ketemu kiai hebat.
Di sana, Mas memakai waktu luang untuk mengaji dan tiba-tiba dunia lebih benderang.